semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Masuki dengan NIM 030922111014, mahasiswa program studi pendidikan fisika Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kairo. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi fisika modern pada telepon. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu teknologi. Jadi teknologi adalah keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan. Barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Kegunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana, salah satunya yaitu telepon genggam. Manfaat pertama dari adanya teknologi adalah seseorang atau perusahaan lebih mudah dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Misalnya perusahaan yang lebih mudah dalam memproduksi untuk berkomunikasi dengan perusahaan satu dengan yang lain, yaitu dengan menggunakan telepon genggam. Jadi telepon seluler atau menggunakan sistem wireless dalam teknologi fisika modern, telepon genggam ini dia juga dapat mengirim dan menerima pesan, harus tetap tercakup BTS atau budget rate station. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suara dari pengirim diterima atau ditangkap oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon ini mengubah gelombang suara menjadi signal listrik, gelombang atau radio, dan kemudian dipancar oleh handphone call ke BTS terdekat. Yang ketiga yaitu signal atau gelombang radio akan diterima oleh BTS dan signal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi, dan di pusat telekomunikasi signal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah itu sampai kepada penerima, signal atau gelombang radio tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Itu adalah handphone genggam dalam konsep fisika. Itu adalah telepon genggam dalam teknologi fisika modern. Jadi telepon genggam atau yang biasanya disebut dengan ponsel atau HP adalah perangkat teknologi elektronika yang memiliki kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu sambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel. Telepon genggam ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu melakukan panggilan telepon. Ini adalah fungsi dasar dan telepon genggam, yaitu untuk menghubungkan penggunaan dengan penggunaan lain melalui jaringan telepon seluler. Yang kedua yaitu mengirim dan menerima pesan dengan teks. Telepon genggam juga dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan teks atau SMS kepada penggunaan lain. Ada juga mengakses internet. Telepon genggam modern dilengkapi dengan akses internet yang mungkin penggunaan untuk menjelajahi web, mengirim dan menerima email, menggunakan media sosial, dan banyak lagi. Ada juga yaitu fungsi menangkap foto dan video. Kebanyakan telepon genggam memiliki kamera yang dapat digunakan untuk menangkap foto dan video. Ada juga memutar musik. Telepon genggam juga dapat digunakan untuk memutar musik baik dari file disimpan ke perangkat maupun layanan streaming musik. Dan telepon genggam juga bisa bermain game. Banyak telepon genggam yang dilengkapi dengan game bawaan, dan penggunaan juga dapat mengunduh game dan toko aplikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa telepon genggam telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia modern. Perangkat ini menggunakan penggunaan tetap terhubung dengan keluarga dan teman, mengakses informasi, dan menikmati hiburan dimanapun mereka berada. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.